Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini saya membagikan tentang ketaatan kepada saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, apa pentingnya ketaatan? Ketaatan artinya melakukan tanpa perbantahan, atau melakukan sekalipun bertolak belakang dengan kehendak pribadi kita. Atau bisa juga dikatakan kita melakukannya dengan sepenuhnya, dan banyak juga orang juga bisa mengatakan melakukannya karena mengasihi Tuhan. Nah, contoh supaya kita tetap taat di dalam Tuhan, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Dia. Sama seperti kebanyakan orang, ketika tidak bisa mengatur waktunya, ketika dia tidak bisa memimpin pelayanan di dalam kehidupannya, maka timbullah sesuatu ketidaktaatan yang membuat dia bisa keluar dari suatu wadah pelayanan. Nah, kita akan bahas tentang ketaatan ini, bagaimana kita harus benar-benar taat di dalam Tuhan, benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya, kita bisa belajar ya dari seorang Abraham yang keluar dari Ur Kasdim menuju tempat yang belum jelas. Tapi poin yang paling utama, perjalanan hidupnya tidak pernah berbelok daripada Tuhan. Dia selalu melakukan perjalanannya mengandalkan Tuhan. Sehingga dia melakukan segala sesuatunya dengan sepenuhnya tanpa suatu ketidaktaatan. Mungkin banyak di antara kita yang melakukan segala sesuatunya tidak dengan taat. Bahkan kita sering memberikan suatu masukan-masukan yang negatif kepada teman-teman kita, sehingga tidak ada kunci ketaatan dalam kehidupan kita. Nah, alasan kenapa kita harus taat dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketaatan adalah bawa bukti kita mengasihi Tuhan. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang kedua, ketaatan membawa kita semakin dalam dan intim dengan Tuhan. Tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 18-20. Yang ketiga, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 8. Dan keempat, ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 32-36. Jadi teman-teman, atau bahkan saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, itulah alasan yang harus kita perjuangkan untuk supaya kita taat di dalam Tuhan. Nah, apa berkat yang kita dapat ketika kita berjalan di dalam ketaatan? Berkat yang pertama, mujizat terjadi dengan dahsyat di dalam hidupmu, yaitu terdapat dan tertulis di dalam 2 Raja-Raja ayat 4-17. Dan yang kedua, janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita, yang tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 1-19. Yang ketiga, kita akan menang atas setiap masalah kita. Itu tertulis di dalam Daniel 3. Yang keempat, hari depan kita penuh dengan harapan, yang tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 1-13. Teman-teman, bahkan saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, kita bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tertulis di dalam Daniel 3, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, di mana kita boleh mengupas cerita yang ada di dalam Alkitab itu, di mana mereka disuruh menyembah patung yang tuannya dirikan, yaitu siapa? Raja Nebukadnezar. Untuk supaya mereka menyembah patung itu, mereka sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Kenapa mereka harus mempertaruhkan nyawanya? Karena mereka tidak mau mengerjakan apa yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar, tetapi mereka mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun mereka harus mempertaruhkan apa yang menjadi sesuatu yang berharga dari mereka. Kita bisa belajar dari mereka. Begitu taatnya mereka ketika mereka melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka boleh lolos, bahkan mereka boleh tetap setia ke dalam hadapan Tuhan.
Itu saja yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus. Biarlah kita tetap taat di dalam kegiatan rohani kita. Dan kita juga bersyukur supaya kita bisa mengasihi Tuhan di dalam bentuk ketaatan kita. Dan pilihlah hidup yang taat di dalam dirimu. Shalom, Tuhan Yesus berkati.